Halo Dimas Yajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Untuk kali ini Dimas Yajeng saya akan memperagakan masak sop manten ya Dimas Yajeng ya. Apa itu sop manten? Sop manten itu adalah sop yang sering disajikan di saat ada acara resepsi manten ya, atau mantu. Nah, seperti itu ya Dimas Yajeng ya. Jadi apabila Dimas Yajeng menghadiri suatu acara undangan pernikahan, biasanya ada di situ sop manten ya. Variasinya banyak sekali ya, sehingga kita bisa memilih bahan-bahannya di dalam sop manten itu, sehingga rasanya seperti saat kita menikmati sajian resepsi pernikahan ya. Pada saat pandemi seperti ini ya Dimas Yajeng, itu kita jarang ya, sekarang jarang untuk menghadiri pesta pernikahan, baik itu teman ataupun saudara ya, ataupun handetolan dan sebagainya, karena saat sekarang ini tidak boleh ya untuk berkumpul banyak orang, nggak boleh, prokes menghindari kerumunan. Makanya apabila ada hajatan pertemuan itu hanya dibungkus ya, biasanya dibungkus, diserahkan, dimakan di rumah. Nah, kalau sifatnya sop itu dimakan harus hangat ya Dimas Yajeng, jadi nggak boleh dalam kondisi dingin karena nggak enak ya, mengurangi cita rasanya. Sehingga saat ini sudah mulai kangen untuk menyantap sop manten seperti yang dulu-dulu kita pernah nikmati ya. Oke Dimas Yajeng, bahan-bahannya sebagai berikut, yaitu ini ada apa namanya, nah ini ada bisa orang mengartikan rumput laut atau juga bisa jamur ya, terserah Dimas Yajeng ya. Ini beli di warung-warung sayur ada ya, jamur, atau juga ada yang bilang rumput laut ya, terserah ya. Ini setengah onnya tadi 11.000 ya, agak mahal, tapi ini apa namanya, jadi banyak Dimas Yajeng. Bahasa Jawanya babar ya, babar sekali, karena pakainya nanti sedikit-sedikit di dalam. Ini sudah tak rebus ya, tadi direbus tapi sebentar ya Dimas Yajeng, tangan saya udah bersih ya, udah dicuci. Ini direbusnya cuman 10 menit, terus kemudian direndam dengan air biasa, ditambahi, jadi direbus kemudian airnya ditambahi, jadi mekar seperti ini ya. Kemudian bahan berikutnya adalah ini galantin ya. Ini galantin udah jadi, tadi beli di warung sayur juga ada galantin. Ini nanti dipotong-potong menjadi 10 bisa Dimas Yajeng ya. Kemudian bahannya ayam ya, tadi beli setengah kilo. Kemudian ini nanti direbus, agak dibumbuin sedikit biar rasanya enak. Kemudian nanti disuwir-suwir ya, disuwir-suwir tulangnya buat kuahnya ya, biar ada kaldunya, lebih afdol rasanya. Kemudian tak singkirkan dulu ya ayamnya, galantinnya juga tak singkirkan dulu biar nggak penuh ya. Terus kemudian ada lagi Dimas Yajeng, yaitu makaroni. Nah, jadi nanti di piring itu disajikan sedikit-sedikit makaroni, ada macam-macamnya ya. Jadi ini tadi juga direbus. Kalau makaroni sifatnya agak lama ngerebusnya ya, kira-kira 1/4 jam. Kemudian ditambahi airnya, jadi bisa mekar seperti ini ya, makaroni. Singkirkan dulu. Kemudian sayurannya Dimas Yajeng ya. Ini ada wortel ya, ada wortel. Kemudian ada kembang kol ya, juga ini tak kasih apa namanya, brokoli ya. Sebenarnya enak lagi pakai kapri ya, tapi nggak ada tadi ya. Terus daun bawang, kemudian ini
daun seledri ya. Kemudian ini ada bawang bombay ya, nanti buat apa namanya sangrenya biar agak wangi-wangi sedikit ya. Wangi masakan maksudnya, bukan wangi parfum ya. Terus kemudian ini adalah wortel ya, tadi yang untuk lebih manisnya di dalam sajian di piring ya di Mas Jajang, wortelnya nanti diiris tipis-tipis pakai pisau yang lengkok-lengkok seperti ini. Nah seperti ini di Mas Jajang ya, lebih manis ya, jangan pakai pisau yang biasa ini. Ya nggak apa-apa sih kalau untuk sendiri nggak apa-apa, cuman orang makan itu kan kadang ada rasa sedikit apa namanya menggigitnya kalau wah wortelnya bagus kayak gitu ya, seperti ini. Kemudian bahannya lagi tak singkirkan dulu. Bahannya lagi adalah ini kentang ya. Kentang yang tadi sudah sebagian tak potong-potong, nanti tak peragakan motongnya. Kentang itu jangan lupa ya di Mas Jajang, kalau sudah dikupas itu harus direndam di air seperti ini ya, apalagi kalau sudah diiris tipis-tipis seperti ini, karena kalau enggak nanti bisa menjadi coklat ya, warnanya jelek. Nah kentang ini nanti digoreng untuk taburan di atas kuahnya, enak sekali ya di Mas Jajang, kayak seperti timlo itu ya. Nah seperti ini. Kemudian bahannya lagi ini bumbunya di Mas Jajang, bumbunya yaitu biasa garam. Nah ya, tidak lupa dengan garam ya. Kemudian nanti sedikit cuka ya, sedikit aja cuka. Kemudian saya pakai ini lada ya, lada bubuk atau lada butir juga boleh, tapi di ulek dulu atau ditumbuk dulu. Kemudian selain pakai lada, saya pakai pala ya di Mas Jajang ya, pakai pala biar rasanya ada perpaduan bumbu dapur yang enak ya. Kemudian pakai penyedap rasa ya, pakai penyedap rasa, dan juga nanti ada aroma manisnya ya, bisa pakai gula pasir atau gula tropicana ya, sedikit saja ya, karena masakan itu ada rasa manis, lebih nikmat rasanya, nggak banyak-banyak ya. Jadi kemungkinan 1 sendok teh saja kalau gula pasir, kalau ini ya 1 saset ya, tergantung kuahnya ya di Mas Jajang. Terus kemudian ini pakai saus raja rasa ya, biar kenikmatannya memuncak ya. Nanti pas disangrai itu pas mau diangkat dituangin ini, kemudian bisa mengeluarkan bunyi yang seperti gas gitu ya, cas itu. Kemudian itulah yang menjadikan enaknya. Dan kemudian ini ada bawang putih dan bawang merah, saya pakai 5 butir ya. Ini nanti didampingi dengan tadi bawang bombay ya, disangrai, dan juga apa namanya daun bawang ya. Oke di Mas Jajang, kiranya bahannya ini. Sekarang kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini ya, cara pemotongannya seperti apa, mari kita lihat ya. Seperti ini di Mas Jajang ya. Nah ini apa namanya kentang ya, sudah saya bukan direbus, sudah saya kupas ya, kemudian dibelah 2 seperti ini aja ya. Nah seperti ini di Mas Jajang ya. Nah setelah itu iris tipis-tipis memanjang ya. Nah seperti ini, bagi di Mas Jajang yang baru pemula hati-hati ya, jangan sampai apa namanya kena pisau ya, yang mengakibatkan terus trauma, akhirnya nggak mau mencoba masak lagi ya. Nanti digoreng sampai kekuningan warnanya, kemudian disimpan di dalam plastik atau toples ya. Nah kalau dipakai baru dibuka seperti ini ya di Mas Jajang ya. Kalau perlu dibalik ya, jadi apa namanya nggak kena tangan ya, perlu dibalik-balik gini. Nah balik lagi
sampai dengan habis seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya Mas Jajeng ya. Sangat tipis sekali. Ya. Jadi kalau diambil satu lembar gitu, tipisnya segini di Mas Jajeng. Oh, tipis banget ya. Ya, ini namanya klengkam nanti jadinya. Terus kemudian ini, ya kalau belum bisa pelan-pelan ya, karena ini kan apa namanya, harus tipis ya, jadi nggak boleh tebel. Kalau tebel nanti nggak bisa crispy rasanya. Nah ini ada yang tebel satu ya, kelolosannya segini. Ini aja ketebelan di Mas Jajeng ya, jadi masih harus di belah lagi seperti ini. Nah seperti ini ya, harus dibelah lagi biar hasilnya sangat-sangat tipis ya, setipis mungkin maksudnya ya, jadi bukan hanya tipis tapi setipis mungkin. Nah dibalik gini kalau sudah gini kemudian dibalik gini biar mendapatkan apa ya, cengkraman di dalam telonan ini kuat ya, jadi tidak mengenai tangan ya. Nah kalau dibolak-balik gini kan jadi lebih kuat lagi kalau dipotong. Nah udah ya, demikian jadi seperti ini itu hasilnya, bisa dilihat. Nah, sangat tipis sekali ya hasilnya ya. Nah ini ada yang kalau dirasa ada yang tebel diambil, kemudian tipiskan lagi ya. Karena kalau apa nggak dicek, kelolosan akhirnya nggak bisa kering saat digoreng. Nah seperti ini ya di Mas Jajeng ya, tipiskan. Nah, kemudian setelah dipotong-potong, kemudian apa namanya, dipisah-pisahkan seperti ini ya, supaya nanti saat digoreng tidak lengket ya. Nah seperti ini. Bisa juga ditambah air cuka ini ya, cuka sedikit gitu supaya nggak ngempel. Bentar, cukanya sulit. Nah tambah sedikit saja. Nah, jadi supaya tidak ngempel ya, seperti ini di Mas Jajeng. Nah kalau sudah kita singkirkan dulu ya, kita singkirkan dulu di sini aja. Nah kita sekarang menginjak ini apa namanya, wortel ya, wortelnya seperti ini. Nah ini pakai pisau yang lenggok-lenggok ini ya. Kalau besar itu dibelah ya di Mas Jajeng. Ini dimulai dari yang kecil dulu ya. Nah seperti ini. Kalau yang kecil itu boleh miring biar apa namanya, diameternya lebar. Nah seperti ini. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu lebar, karena ini nanti direbus. Nah seperti ini ya di Mas Jajeng ya, cantik ya di Mas Jajeng. Jadi ada gelombang-gelombangnya seperti ini. Nah kalau sudah besar gini agak susah dibelah ya di Mas Jajeng ya, tidak apa-apa dibelah. Nah seperti itu, kemudian dilanjutkan lagi. Ini ya di Mas Jajeng ya, jadi sangat cantik warnanya dan juga bentuknya ya. Kita kumpulkan dulu, tadi sudah saya
cicil saya potong. Ini tinggal sedikit. Kita lanjutkan. Nah, sudah selesai. Seperti ini ya. Nanti ditata di piring. Ini direbus dulu nanti ya. Direbus atau dikukus boleh. Nah, kemudian ini bawang bombaynya ya kita belah. Hati-hati ya Dimas Diajeng ya. Jangan sampai kena tangan. Belah seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita potong melintang. Ya, seperti ini, tipis-tipis ya. Kita potong melintang tipis-tipis seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti menghasilkan suatu bumbu yang bisa harum ya di kuah. Bumbu yang harum. Karena kan bawang ya ini. Sama juga bawang biasa itu, tapi ini dari India, Bombay. Nah, seperti ini Dimas Diajeng ya. Ini nanti saat di Ini nanti saat dikuah bisa menyebar ini. Jadi serat-seratnya ini bisa lepas satu-satu ya. Jadi memenuhi seluruh kuah. Nah, jadi kuahnya berasa harum. Nah, seperti itu. Ini kalau agak susah dipotong, kemudian dibalik nggak apa-apa. Ya, supaya nggak kena tangan. Karena kalau dipaksakan nanti malah pisaunya nggak kena bawangnya, kena tangan. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa. Udah selesai Dimas Diajeng. Satu lagi ya, masih separuh. Nah, seperti ini. Nanti baunya harum ini. Setipis mungkin ya. Setipis mungkin supaya nanti aromanya keluar. Nah, seperti ini Dimas Diajeng. Jadi sudah selesai bawang bombaynya ya. Kita singkirkan dulu di sini aja. Kemudian cara memotong bawang putih dan bawang merahnya adalah seperti biasa ya. Bawang putihnya digeprek dulu. Kalau bawang merahnya langsung nih bawang merahnya ya. Bawang merahnya kita belah dua supaya aman, nggak kena tangan. Nanti disangrai ini barengan sama bawangnya, dan pakai mentega kalau lebih enak Dimas Diajeng. Nanti warnanya agak kuning. Ya, tadi lupa ambil mentega, ada di kulkas ya. Tadi ada. Nanti disangrai pakai mentega. Atau separuh mentega, separuh minyak goreng juga bisa ya. Jadi nggak usah mentega semua. Kalau lebih enak ya mentega semua. Tapi kalau pengen agak nggak boros ya pakai mentega setengah ukuran secukupnya. Nah, kalau bawang putihnya itu kita belah dulu ya Dimas Diajeng. Kemudian kita geprek gini. Nah, kayak gini ya. Sampai bunyi. Nah, seperti itu. Kemudian kita potong-potong lagi. Biar aromanya juga keluar. Seperti ini ya, Dimas Diajeng. Nah, seperti ini. Lagi ya Dimas Diajeng. Jadi ini kalau besar gini dibelah dua dulu. Biar enggak terlalu berat.
Nah, ini kemudian digeprek. Kalau pisaunya besar digeprek gini bisa, tapi kalau kecil pakai tangan gini. Nah, seperti ini. Sampai bunyi. Nah, bunyi gitu ya. Terus kemudian dipotong-potong seperti ini. Sampai tipis. Ini nama kayak dicincang ya, Dimas Jajeng ya. Jadi bawang putih yang dicincang. Nah, seperti ini Dimas Jajeng. Kita singkirkan dulu. Nah, oke. Kemudian mengarah ke ini. Apa sayurannya tadi ini sudah ya. Brokolinya sudah, sama apa namanya ini bunga kol ya. Kemudian seledrinya ini karena hanya untuk bau-bau ya, makanya ini ditaliin juga bisa ya, jadi nggak dipotong biar kuahnya bersih ya, bersih. Jadi ditaliin seperti ini nggak bisa, nanti juga baunya menyebar ya. Jadi ditaliin seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Terus kalau daun bawangnya ini kita potong besar-besar saja ya. Jadi nanti apa namanya saat penyajian nanti nggak dimakan ya, nggak dimakan. Kita potong besar-besar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan sini. Singkirkan dulu. Kemudian makaroninya ini sudah siap ya, nanti tinggal diambil di piring, ditiris kemudian diambil di piring. Kemudian ini apa namanya, galantin. Nah, galantin tadi beli segini 11.000 di Mas Jajeng. Ini staplesnya banyak banget, sebentar. Saking kencengnya caranya, nggak pakai semat apa namanya lidi ya, tapi pakainya zaman sekarang ya nggak ada pakai semat lidi ya, pakainya ini staples. Hati-hati ya Dimas Jajeng ya, staplesnya jangan sampai masuk ke dalam sayur, ini bahaya banget ya. Jadi harus hati-hati. Tuh di belakangnya juga banyak banget seperti ini Dimas Jajeng ya. Jadi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam sayur ya, karena ini nanti dimakan, ikut kemakan kalau masuk ya. Apalagi yang makan anak kecil, bahaya banget. Makanya ini harus nih hati-hati. Jadi nah seperti ini. Banyak banget ini staplesnya karena untuk memperkuat ini agar saat di apa namanya, saat dikukus itu enggak lari tuh. Udah pakai ini, pakai selotip, banyak banget di Mas Jajeng. Nah, kalau sudah ini ya, hati-hati ya, staplesnya dibuang dulu ya, biar nanti nggak masuk ke dalam galantinya. Tak buangnya dulu, tempat sampah langsung. Nah, udah bersih di Mas Jajeng ya. Nih, kalau sudah juga dicek and recheck gini. Nah, berarti udah nggak ada ya. Misalnya tertinggal kan di sini, ya. Kemudian galantinya dibuka. Oh, masih ada plastiknya di Mas Jajeng ternyata ya. Nah, seperti ini. Dibuka dulu. Daunnya daging. Kayaknya ayam ini kayaknya, bukan sapi. Nah, seperti ini di Mas Jajeng ya. Kalau sudah dibagi 10 ya, biar rata ya. Tadi belinya cuma 1, bagi 10. Caranya bagi sama seperti ini di Mas Jajeng. Dibagi dulu, dibelah dulu 2 ya. Belah dulu 2 seperti ini. Nah, ya. Kemudian baru diiris seperti ini. 1, 2,
Oh 6 di Mas Diajeng ternyata. Ya, nggak apa-apa ya kalau di Mas Diajeng mau 5 juga boleh ya. Ini nanti segini ya. Gini karena udah pakai ayam juga ya, jadi nggak apa-apa. Nah, tipis-tipis tapi rata ya. Pesta tipis rata ya. Nah, pesta itu kan juga gitu, artinya tipis-tipis tapi rata, jadi semua makan semua. Nah, seperti ini. Ya, selesai ya. Jadi ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 di Mas Diajeng ya. Lumayan ya. 12 piring maksudnya ya. Jadi anggota keluarga semua bisa makan. Bahkan makan berulang-ulang bisa ini ya. Seperti ini, tak singkirkan dulu. Terus kemudian yang terakhir ini. Ini ada yang menyebut apa namanya? Rumput laut dan juga ada yang menyebutnya jamur ya. Terserah di Mas Diajeng ya yang mau memberi nama. Nah, ini tinggal disuir-suir aja ya. Suir-suir pakai tangan atau pakai pisau juga boleh ya. Ini yang coklatnya dibuang ya. Coklatnya ini dibuang. Kayak akar ini dibuang. Terus kemudian ini disuir-suir gini ya. Nah, gitu di Mas Diajeng ya. Nah, seperti itu. Kecil-kecil seperti ini. Ya, nanti disajikan di piring atau mangkok. Kemudian di variasi dengan semua bahan ini. Kemudian kasih kuah. Wah, nikmat sekali ya, panas-panas. Nah, ini warna coklatnya ini dibuang. Ya, karena ini nanti malah bisa menjadikan pahit ya. Nah, itu pahit. Jadi ini disuir-suir. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah direbus, ini tadi saya merebusnya 10 menit, terus kemudian saya rendam atau ditambahi air gitu ya. Terus jadinya bisa mekar gini di Mas Diajeng. Nah, dan ini sudah lembut sekali. Jadi sangat pas ini untuk disajikan sebagai sop manten ya. Istilahnya memang sop manten di Mas Diajeng karena penyajian ini kebanyakan bagi orang-orang yang punya kerja pesta pernikahan. Jadi makanya nah, variasinya bisa pakai jagung ya, sosis seperti itu di Mas Diajeng tergantung seleranya. Nah, ini saya pakai makaroni ya. Jadi tidak harus ya, istilahnya tidak harus itu gitu loh. Nah, seperti ini. Tinggal kitanya mau variasi dengan apa ya. Nah, misalnya kayak sayur gulai ya. Nah, gulai itu kan bisa ayam, bisa sapi, jadi nggak harus ya, nggak harus. Oh, itu harus sapi, enggak. Jadi variasinya masing-masing ya. Nah, seperti ini di Mas Diajeng. Kalau sudah diambil coklatnya sudah enak untuk disuir-suir di Mas Diajeng ya. Ya, menghasilkan potongan yang kecil dan memanjang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya di Mas Diajeng ya. Kalau kegedean dibelah ya. Karena nanti dalam penyajian di piring itu jangan terlalu besar ya. Masalahnya ini nanti disendok sekali makan, disendok. Jadi orang yang menikmati itu nggak usah motong lagi, biasanya seperti itu. Biasanya langsung diambil lewat sendok itu. Nah, seperti ini di Mas Diajeng ya. Jadi banyak di Mas Diajeng. Padahal ini tadi setengah on loh, cuma setengah on. Jadi banyak banget. Dan ini bisa dinikmati berulang-ulang ya. Jadi bagi anggota keluarga yang menikmatinya, mungkin papahnya, mungkin mamahnya, anaknya ada berapa, misalnya 3, eyangnya, semua bisa makan di Mas Diajeng ya. Jadi rata, pesta, tipis rata ya. Nah, seperti ini. Ini disuir secara global ya, maksudnya global, nanti dicek lagi ya yang kebesaran. Nah, seperti ini kebesaran bisa dikecilkan ya. Jadi cara pengerjaannya nggak harus langsung kecil-kecil. Jadi ada
ada suwir-suwiran yang global dulu. Nah seperti ini, ada coklatnya, kita buang. Ini kayak sejenis yang menempel ke akarnya itu loh Dimas Diajeng ya. Nah seperti ini. Ini sangat seger sekali ya sop manten itu ya. Nah biasanya saat pernikahan itu yang sering dipakai adalah sop manten ini, atau juga sop matahari biasanya Dimas Diajeng ya. Besok lain kali saya sajikan sop matahari ya. Konten saya akan saya buat sop matahari untuk lain waktu ya. Nah seperti ini. Banyak banget Dimas Diajeng, jadi nanti bisa makan berulang-ulang ya. Tinggal sedikit. Nah seperti ini, dibuang, kemudian disuwir-suwir ya, suwir-suwir jadi banyak. Nah seperti ini. Buang dulu, kemudian ini nanti kalau perlu ini dicuci lagi ya Dimas Diajeng ya, nggak apa-apa, dicuci terus ditiris ya. Jadi setelah kan ini dipegang-pegang tangan ya untuk menghasilkan sop yang higienis seperti ini, boleh dicuci lagi dengan air matang ya, air matang yang hangat, terus kemudian ditiris ya Dimas Diajeng ya, karena ini dipegang-pegang kayak gini kemungkinan ada unsur kotornya juga ada ya. Jadi ini masih bisa dicuci ya dengan air hangat ya Dimas Diajeng. Jangan air mentah, air hangat. Karena ini nanti langsung disajikan di atas piring. Sudah matang ini. Nah, seperti ini. Ya, selesai Dimas Diajeng. Jadinya seperti ini, banyak banget ya. Ini paling nanti sepiring hanya sekian. Hanya 2 atau 3 gitu, sekian ya. Karena nanti kan banyak macamnya, jadi ada makaroni, kemudian ada galantinya, kemudian ada jamurnya, ada wortelnya, ada kembang kolnya ya. Jadi banyak ya macamnya nanti variasinya. Jadi sepiring nanti bisa penuh ya. Oke. Terima kasih Dimas Diajeng. Seperti inilah persiapan untuk masak sop manten. Mari kita langsung menuju ke dapur masak. Monggo. Halo Dimas Diajeng, ini sudah dari dapur ya tadi ya. Masaknya cuman gampang sih Dimas Diajeng. Jadi yang bawang putih, bawang merah, kemudian bawang bombay dan daun bawang disangrai ya, pakai minyak dan blue band sedikit 1 sendok makan ya. Kemudian setelah harum, kemudian dimasukkan di dalam kuah nih ya. Kuahnya ini Dimas Diajeng ya, kuah rebusan ayam ya. Sudah gitu aja, selesai. Ditambah merica, kemudian lada, kemudian pala, dan kemudian penyedap rasa. Sudah selesai. Nah terus kemudian rangkaiannya ini tinggal direbusi saja ya, selesai juga. Cara penyajiannya seperti ini Dimas Diajeng ya. Jadi ini galantinya di tengah nih ya, seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Galantinya di tengah, sendoknya tak singkirkan dulu. Kemudian wortel ya, wortelnya di pinggir seperti ini ya. Kemudian brokoli, nah seperti ini ya, brokoli. Tangan saya udah bersih ya, jadi pegang-pegang nggak apa-apa. Kemudian ayamnya kasih sini, nah seperti ini. Kemudian rumput laut, atau mungkin orang bilang juga jamur ya. Tadi kok bilang rumput laut, salah, yang bener apa ya Dimas Diajeng. Nah seperti ini ya. Terus kemudian makaroni ya, makaroni ini seperti ini ya, udah direbus tadi ya, jadi ditaruh di pinggir sini. Nah seperti ini Dimas Diajeng. Nah, ini ukuran ukuran pribadi ya, jadi masak dimakan sendiri. Tapi kalau ukuran orang punya kerja sedikit Dimas Diajeng, nggak sampai sekian ya, karena ini untuk rumah tangga sendiri, jadi kan bahannya banyak ya.
Kalau untuk pesta itu hanya separuh dari ini, ya, karena ini untuk sendiri, jadi biar puas makannya, makanya saya beli yang banyak seperti ini, ya. Terus kalau sudah seperti ini lengkap ya di Mas Jajeng ya. Jadi ada makaroni, kemudian jamur. Orang bilang jamur, ada juga yang orang bilang rumput laut. Terus kemudian ayam, nih, kemudian brokoli dan juga wortel ya. Kalau sudah seperti ini, tak singkirkan dulu ya, biar enggak terlalu banyak disingkirkan dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ditaruh sendoknya. Kemudian dituangi kuah di Mas Jajeng ya. Ini kuahnya. Ini kelihatan ya di Mas Jajeng ya. Agak serong sini dikit. Nah, kemudian ini piringnya biar maju sedikit. Kemudian dituangi kuah seperti ini. Ya. Sekali lagi ya di Mas Jajeng ya, ini ukuran rumah tangga ya. Jadi bukan ukuran pesta. Kalau ukuran pesta itu sedikit ya. Ini ukuran rumah tangga, jadi sesuka kita yang ambil ya. Tapi kalau ukuran pesta jangan segini, kebanyakan, kekenyangan juga ya. Karena kan pesta itu kan waktunya sebentar, tapi makannya banyak, komplit gitu loh. Ada es, ada nasi gitu ya. Nah, jadi tak singkirkan dulu ya ini kuahnya. Nah, jadi seperti ini di Mas Jajeng ya. Nah, seperti ini. Inilah sop manten. Ya, sop manten yang bahannya murah, mudah didapat, gampang masaknya, dan juga maknyus rasanya ya. Nah, penyajiannya seperti ini. Jadi disajikan bersama dengan nasi putih ya. Jadi penyajiannya jangan dicampur ya. Sekali lagi jangan dicampur, karena sop seperti ini kalau dicampur di nasi ini langsung dituang di sini nggak enak. Ya, jadi sendiri-sendiri seperti ini. Cara makannya, nasi dulu, nasi dulu sedikit, baru. Kata bijak hari ini adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oh iya di Mas Jajeng ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita lakukan dalam kasih ya, karena dalam kasih itu adalah tulus ikhlas ya, menjalani, tidak bersungut-sungut, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi berkat dan rahmat yang luar biasa, selalu baru setiap hari ya kasih dan rahmatnya. Oke, terima kasih ya di Mas Jajeng, sampai ketemu pada salah. Duh, apa sih ya? Oke, Dimas Jajeng, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kiranya bermanfaat bagi Dimas Jajeng, karena Anda berani mencoba, Anda luar biasa ya. Ini bahannya murah, sederhana, masaknya gampang, dan rasanya juga maknyus luar biasa, ala resto ya. Kata bijak hari ini adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, Dimas Jajeng, jadi kita apabila melakukan pekerjaan adalah dalam kasih, penuh keyakinan bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, selalu baru setiap hari kasih dan rahmatnya. Kiranya kami boleh senantiasa bersyukur. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami berikutnya di Cobalah Coba Channel. Salam kemenangan.